tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara, guru SMP Negeri 3 Nisam Antara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Berikut videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu, jadi hari ini saya ada tugas dari calon guru penggerak Angkatan 11, yaitu pada modul 3.1, yaitu tentang mewawancarai kepala sekolah. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu terkait dengan pengambilan keputusan-keputusan yang akan diberikan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah, Bu. Baik Bu, jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah, apakah Ibu ada menemukan kasus-kasus yang terjadi pada siswa di sekolah, Bu? Ya, ada. Contoh seperti anak merokok. Terus saya tanya, kenapa kok bisa merokok? Jadi jawab dia, senyum. Jadi saya panggil lagi ke kantor. Saya dudukkan, terus saya tulis di buku piket karena dia merokok. Setelah itu saya tanya, karena bertatapan mata dengan dia, jadi saya tanya, kenapa anak kamu merokok? Jadi jawab dia, Bu, yang pertama saya tidak makan. Loh, kenapa? Kok nggak makan? Nanti kan bisa sakit. Yang pertama dulu sakit mah. Jadi jawab dia lagi, Bu, saya malu Bu bercerita. Nggak apa-apa nak, cerita aja. Nah, kemudian solusi itu masalah itu timbul lah. Jadi dia bilang bahwa dia ini orang tuanya lagi berantem lah, broken home. Oh, itu masalahnya. Jadi dibilang ini, bapaknya nggak ada di rumah, terus mamanya nggak mau masak. Jadi saya bilang sama anak-anak tersebut, oh kalau gitu duduk dulu nak, kita beli makan dulu, kemudian saya kasih makanannya. Setelah itu saya bilang sama dia, nak, besok jangan lagi merokok. Dia jawab dia, oh ya Bu, insya Allah boleh. Dia bilang gitu. Terus si orang tua nih, saya bilang, nak, biarpun orang tuamu broken home, tapi kamu belajarlah dengan tekun. Siapa tahu nanti insya Allah kamu yang sukses. Nah, segitu Bu. Ada lagi di kasusnya, yaitu tentang siswa yang merokok. Dia kenapa dia bisa merokok? Diakibatkan karena dia stres dengan masalah yang dihadapi oleh orang tuanya di rumah. Jadi sehingga efeknya apa terhadap siswa, sehingga dengan dia untuk menghilangkan stresnya, dia ambillah solusi, yaitu dengan merokok. Padahal itu satu perbuatan yang tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Baik Bu, jadi dari kasus tersebut Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah kasus itu termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral? Kalau menurut saya sih itu dilema etika. Ya. Dikarenakan kan anak-anak tersebut belum termasuk ke maksudnya masih bisa dimaafkan, kelakuannya masih bisa dimaafkan karena kan merokok. Berarti waktu kita larang nanti, oh ya Bu, saya nggak akan ulang lagi. Berarti harus diteken dulu buku yang kita kasih ke dia, buku kasus itu diteken dulu. Berarti dia mengatakan bahwa tidak mengulang lagi apa yang sudah dilakukannya.
Berarti di sini ibu identifikasi kasus-kasusnya ini bagaimana cara ibu mengidentifikasi? Artinya di sini ibu mencari solusi dari masalah dia. Bagaimana caranya ibu identifikasi? Yang pertama dulu mencari informasi, itu udah otomatis itu kita cari informasi dulu tentang dia, siapa dia gitu. Selanjutnya cari kawan dekat, yang kawan-kawan yang dekat dia. Kita tanya sama kawan-kawannya gimana. Nah itu Berarti tidak langsung menanyakan kepada seorang tersebut. Jadi Iya. ibu di sini menanyakan kepada kawannya bagaimana kita cari informasi. latar belakang dia Iya. di luar sekolah. Baik Bu, jadi pertanyaan yang ketiga, selama ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama dulu otomatis saya panggil guru dulu, kita duduk dulu bermusyawarah bagaimana hasilnya. Yang pertama dulu kita selesaikan dulu kasus apa. Setelah itu baru hasilnya nanti kita sama-sama dengan guru kita pecahkan bagaimana nanti solusinya. Nah dari situlah lahir nanti apa masalahnya dan apa harus yang kita lakukan, hasilnya atau solusi apa yang kita lakukan bersama guru. Berarti di sini ibu memanggil guru, bermusyawarah dengan guru, mencari solusi bersama-sama, kemudian baru Iya. kita ambil keputusan yang tepat Iya. untuk kasus yang dialami Iya. oleh siswa di sekolah. Iya. Baik Bu, pertanyaan yang keempat Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Yang pertama dulu kita panggil ada wakil kurikulum yang bidangnya kesiswaan. Pertama kita panggil dulu wakil kurikulum yang pengajaran, kemudian kesiswaan bidang kesiswaan. Kita duduk lagi buat bermusyawarah atau rapat. Setelah itu apa hasil yang kita temukan di rapat tersebut. Nah itu yang kita jalankan. Berarti di sini kita mencari solusinya yaitu dengan bermusyawarah dengan wakil kurikulum, Iya. kemudian wakil kesiswaan, Iya. itu selaku di bidang kesiswaan. Iya. Kemudian baru dari hasil musyawarah tersebut baru bisa kita lihat keputusan yang bijak, yang bagaimana yang akan kita ambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam 9 langkah pengambilan keputusan. Baik Bu, pertanyaan yang kelima, hal-hal seperti apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang pertama kita harus kontrol dulu emosi kita. Jangan langsung begitu kita lihat siswa begini atau kita langsung kita tabok atau gimana. Jadi kita kontrol dulu emosi kita, baru kita bawa ke forum musyawarah. Itu. Berarti yang pertama sekali langkahnya adalah kita harus mengontrol dulu emosi kita. Iya. Jadi jangan keputusan itu kita ambil dalam keadaan gegabah, artinya dalam Iya. keadaan masih emosi. Jadi kita kontrol emosi, setelah emosi kita terkontrol baru kita ambillah satu keputusan yang terbaik untuk siswa tersebut. Jangan sampai nanti dengan keputusan kita bisa merugikan Iya. siswa tersebut. Baik Bu, kemudian pertanyaan yang keenam Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita dapat mengambil keputusan itu yang tidak merugikan orang. Itu sudah pasti. Jangan sampai nanti keputusan yang kita buat itu merugikan orang, misalkan si siswa ini atau si pelajar, peserta didik ya, atau yang merugikan kita semua. Jadi kita musyawarah dulu sama guru-guru kita di sekolah semua. Jadi kita ambil keputusan yang tidak merugikan orang. Berarti di sini setiap keputusan yang kita ambil itu harapan kita keputusan yang kita ambil adalah satu keputusan yang bijak, tetapi keputusan tersebut tidak merugikan pihak lain. Iya, iya. Ini sudah di penghujung pembicaraan kita nih Bu.
Berarti pertanyaan yang ketujuh, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau memang memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah itu dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kita buat dulu dengan dibuat oleh guru semua, rekan-rekan guru, baru kita jalankan. Kita duduk dulu. Misalkan ini ada masalah nih, jadi begitu ada masalah kita buat rapat, kita musyawarah sama-sama, nanti hasilnya baru kita serahkan ke misalkan ke siswa tadi, ke peserta didik tadi apa yang dia terima gitu. Jadi harus ada musyawarah dengan kawan-kawan guru kita. Berarti di sini saya tangkap bahwa kalau memang itu masalahnya kecil tidak ada jadwalnya. Tapi kalau masalahnya besar baru dibuat jadwal. Karena kalau masalah yang kecil langsung bisa diatasi di tempat kejadian tersebut. Tetapi kalau jadwalnya itu rumit, tentu kita harus memerlukan waktu. Seperti dengan musyawarah dengan guru supaya mendapatkan satu keputusan yang bijak. Kemudian, Bu, pertanyaan yang ke-8, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ada, sudah pasti ada. Yang pertama dulu, kan kita warga sekolah nih semua, jadi nggak boleh kita ambil karena kita kelas sekolah sendiri, oh ini yang terbagus atau yang terbaik, nggak boleh, harus kita tanya dulu, biarpun itu yang bagus, kita tanya dulu karena kita ini warga sekolah, begitu. Berarti adanya kerjasama dengan warga sekolah, baik itu dengan rekan guru, TU dan komite sekolah. Baik, Bu, ini sudah di penghujung kita pada hari ini. Jadi pertanyaan terakhir saya, Bu, dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dari dilema etika ini? Sudah pasti kita tidak boleh gegabah. Itu yang kunci yang pertama. Itu tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan karena takut merugikan nanti orang banyak atau merugikan si peserta didik tadi. Setidaknya kita mengambil keputusan itu yang baik, yang bisa digunakan untuk warga sekolah dan semua peserta didik. Berarti itu tentunya nilai-nilai kebajikan inilah yang paling utama di dalam kita mengambil sebuah keputusan agar keputusan yang kita buat ini tidak merugikan diri orang lain. Baik, Bu, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu Dwi. Pak, hari ini kan saya ingin mewawancarai Bapak. Saya ada tugas dari program penggerak Pak, yaitu modul 3.2 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan tersebut. Baik Pak, kita masuk untuk pertanyaan yang pertama. Selama Bapak jadi pemimpin di sekolah Bapak, kira-kira ada tidak kasus yang Bapak temukan di sana? Oh, ada beberapa kasus selama saya menjadi kepala sekolah yang saya jumpai. Nah, di antaranya di sekolah saya itu ada beberapa guru itu memang masih menggunakan proses pembelajaran yang tradisional. Sedangkan di visi misi yang kita sudah sepakati, kami itu sepakat untuk menerapkan proses pembelajaran itu yang menggunakan teknologi, menggunakan IT, pembelajaran yang berdiferensiasi.
Nah, itu ada beberapa rekan guru tersebut akhirnya itu tidak melaksanakan hal tersebut. Nah, begitu Bu Indi. Jadi di sini kasusnya Pak, pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu adanya perubahan sehingga Iya. siswa itu sehingga guru ini bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan berdiferensiasi. Jadi Pak, di sini kira-kira bagaimana bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah kasus tersebut termasuk dari etika atau rujukan moral? Nah, dari kasus tersebut awalnya itu kami sepakat dalam visi misi sekolah kita meningkatkan mutu pendidikan itu dengan meningkatkan proses pembelajaran, terutama dengan menggunakan media, dan juga lebih peka terhadap pembelajaran yang diferensiasi. Nah, dalam observasi yang saya lakukan sehari-hari, itu ada beberapa teman guru itu yang masih menggunakan pembelajarannya tradisional tadi. Nah, akhirnya guru tersebut itu ada beberapa kali dari observasi tersebut saya bisa memahami bahwa guru tersebut itu tidak menerapkan, itu kita pastikan. Nah, akhirnya dari itu bagian daripada identifikasi yang saya lakukan setiap harinya di sekolah. Nah, akhirnya si guru ini pada prinsipnya dia memang belum memahami teknologi, tidak bisa menggunakan laptop, tidak bisa menggunakan media-media pembelajaran yang berbasis IT. Nah, akhirnya ini merasa minder ketika dia mengajar karena merasa tidak nyaman dengan teman-teman guru yang lain yang sudah menggunakan fokus, sudah menggunakan media-media pembelajaran berbasis IT. Nah, ini menjadi dilema tersendiri. Nah, karena yang pertama, memang kita sudah sepakat bahwa aturan di sekolah kita menggunakan IT secara pelan-pelan. Nah, tapi beberapa teman guru ini terkendala dengan hal tersebut. Nah, akhirnya ibu ini menjadi kadang-kadang menjadi sedikit perbincangan di kalangan guru. Nah, di satu sisi aturan yang sudah disepakati itu wajib dilaksanakan. Tapi di sisi yang lain karena mengingat guru ini juga guru senior, nah tapi perlu mungkin pendekatan yang lebih efektif agar si guru ini tidak merasa minder ketika mengajar dan juga dapat menerapkan pembelajaran tersebut. Begitu. Berarti di sini berarti guru yang sudah bisa menggunakan IT Pak mau berbagi terhadap guru yang tidak bisa IT. Betul. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, selama Bapak jadi pemimpin di sekolah tersebut, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Nah, memang banyak kasus tadi yang bisa ada kedua nilai tersebut itu jadi bahan pertimbangan. Nah, tentu sebagai pemimpin aturan yang sudah berlaku di sekolah itu seyogyanya itu kita sepakati bersama. Namun dalam kasus-kasus tertentu, nah kita juga kadang mengedepankan hal-hal yang berupa sosial. Nah, jadi misalnya ada guru yang aktif di sekolah. Nah, kemudian ada kadangkala dia juga jarang masuk ke kelas dengan kesibukan tertentu. Secara aturan itu jelas tidak dibenarkan. Nah, namun karena mengingat memang kebutuhan si guru tersebut karena untuk pendidikan, nah bagian daripada pengembangan profesi, nah akhirnya kita sepakat hal tersebut kita bolehkan. Nah, walaupun itu bertentangan dengan sekolah, dengan syarat kondisi sekolah, kondisi kelas itu kita tertibkan. Nah, itu tentu kita selalu berdiskusi, kita selalu mufakat bagaimana tugas utama di sekolah itu tidak ada yang dirugikan. Si guru tetap bisa melaksanakan tugas yang lain, namun di kelas juga tetap harus lakukan. Berarti di sini
artinya tugas yang wajibnya itu si guru ini tidak terabaikan. Tidak terabaikan. Walaupun banyak tugas yang harus dikerjakan lagi. Baik Pak, berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Nah, tentu dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin kita tetap selalu mengedepankan komunikasi itu yang pertama, yang kedua kita selalu melakukan musyawarah. Diskusi itu kita kedepankan. Nah, kita melibatkan semua pihak termasuk dengan guru-guru terkait. Nah, kemudian di sana saya selaku pemimpin selalu meminta pendapat daripada semua pihak. Nah, kemudian pada intinya baru kita putuskan mana yang terbaik keputusan daripada semua diskusi tersebut. Berarti di sini Bapak ketika mau mengambil sebuah keputusan, Bapak di sini ada melakukan musyawarah dengan rekan guru sehingga jadi keputusan yang akan diambil tidak bersama supaya tidak merugikan sekolah. Betul, Pak ya. Betul. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal seperti apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, saya rasa salah satu memang caranya adalah memang dengan komunikasi. Diskusi itu dengan mengambil satu keputusan secara bersama-sama, di mana kita memastikan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan, baik pihak guru, siswa, dan sekolah itu sama-sama tidak ada yang dirugikan. Saya rasa diskusi itu sangat penting. Ya Pak, berarti untuk membangun sebuah sekolah itu agar lebih maju, tentunya di sini kita harus selalu melakukan diskusi baik itu dengan guru maupun dengan siswa sendiri. Ya Pak, jadi selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, memang sebagai pemimpin dalam mengambil sebuah kesimpulan akhir walaupun dalam bentuk diskusi, nah kadang kita juga selaku manusia itu tertantang secara sendiri karena mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut, walaupun kita sudah menyiapkan opsi yang paling baik, nah namun di sisi yang lain sebagai manusia kita merasa ada pihak-pihak yang merasa tetap tidak diuntungkan. Nah, artinya dalam hal ini tentu itu menjadi motivasi secara tersendiri bagi saya, itu bagaimana meyakinkan teman-teman guru yang lain itu satu ide, satu arah. Nah, ketika kita mengambil satu kesimpulan, bagaimana cara meyakinkan kembali teman-teman yang lain, itu saya rasa satu tantangan tersendiri. Nah, sehingga kondisi di sekolah itu kembali nyaman walaupun ada hal-hal ini. Saya rasa dalam meyakinkan teman-teman yang lain itu sangat dibutuhkan. Itu juga bagian daripada bagaimana seorang pemimpin itu membuat sebuah inovasi cara berpikir, bagaimana cara mengajak teman guru yang lain agar satu konsekuen dengan opsi yang kita buat. Itu saya rasa menjadi tantangan inovasi tersendiri bagi saya. Berarti di sini pemikiran seseorang itu kan berbeda-beda, Pak, sehingga ketika kita ingin membuat satu keputusan apakah bisa diterima atau tidak karena diakibatkan pemikiran yang berbeda, persepsi yang berbeda-beda. Jadi Pak, di sini ketika masalah ini terjadi di sekolah, apakah masalah yang terjadi ini Bapak selesaikannya dengan terjadwal atau diselesaikan di tempat tersebut, atau memang ada Bapak buat jadwalnya? Iya, itu sebenarnya tergantung dengan kasus-kasus tertentu. Ada yang memang kasus yang perlu kita jadwalkan, penyelesaiannya tidak mungkin secara langsung di tempat. Nah, ada juga memang yang kasusnya yang biasanya memang langsung bisa diselesaikan di tempat. Nah, misalnya kalau seperti kasus guru tadi, itu saya rasa setelah kita komunikasi, kita ajak teman-teman guru yang lainnya, itu bisa kita langsung selesaikan. Itu dengan melibatkan semua pihak. Tapi ada juga kasus yang memang perlu tahapan-tahapan dalam penyelesaian. Misalnya dalam kasus ada kasus misalnya siswa yang terlambat sekolah
Nah itu kadang kita juga butuh proses, tidak mungkin kita bisa membuat satu keputusan di hari yang sama. Kadang kita perlu juga datang ke rumahnya. Jadi ada jadwal-jadwal yang sudah kita tentukan untuk mengambil satu kesimpulan. Kadang juga kesimpulan itu tidak, kita juga melibatkan wali murid. Jadi ada yang terjadwal, ada juga yang tidak. Tergantung dari masalahnya, Dari Pak, masalahnya. ya. Kalau masalahnya ringan, Iya. langsung diselesaikan Langsung di cepat. Kalau memang masalahnya itu sulit, berarti ada terjadwal, Pak, ya. Berarti Pak, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, yang pertama, kalau pribadi di sekolah saya, itu hal yang paling menyenangkan itu karena komunikasi yang selama ini kami bina di sekolah itu berjalan efektif. Nah, sehingga ketika kami melakukan diskusi, itu adanya rasa ingin membantu, toleransi antara sesama guru itu memang baik sekali. Sehingga guru itu mudah ketika kita mengajak berdiskusi. Nah, walaupun di sisi-sisi tertentu itu berbenturan kadang-kadang dengan aturan yang sudah kita sepakati bersama. Tapi si guru yang lain ini karena punya toleransi yang tinggi terhadap sesama teman di sekolah, sehingga membuat dengan pemahaman yang kita berikan, dengan ide-ide yang diberikan bersama, itu sehingga mempermudah saya selaku pemimpin dalam mengambil satu kesimpulan. Nah, sehingga semua guru itu punya satu kesimpulan yang sama. Nah, itulah kekuatan daripada teman-teman guru dalam berkolaborasi, dalam membentuk sebuah komunikasi dengan tingginya toleransi sesama, itu menjadi titik terdepan bagi saya sebagai pemimpin itu dalam mengambil kesimpulan. Itu membuat saya enjoy sekali. Berarti di sini guru berarti bekerja sama dengan rekan guru dan Iya. warga sekolah. Itu jelas sekali. Berarti Pak, ini yang terakhir Pak, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi semua, dari yang pertama sampai yang terakhir Pak, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari percakapan kita hari ini Pak? Iya, di sini saya juga walaupun disingkat bentuk wawancara, saya merasa teringat kembali juga bagaimana pentingnya membentuk sebuah kepemimpinan itu dengan rasa membentuk sebuah komunikasi yang efektif dengan partner, dengan guru-guru saya, dengan lingkungan sekolah, dengan siswa, itu penting sekali. Nah, juga dalam membuat satu kesimpulan itu perlu juga melihat hal-hal tertentu. Artinya kita melihat tentang aturan sekolah itu perlu dijalankan, juga dengan kebutuhan guru juga kita juga perlu untuk kita lestarikan. Intinya dalam wawancara ini itu juga membuat saya juga ada pengetahuan baru, sehingga saya juga meningkatkan kembali di sekolah saya bagaimana membentuk hubungan yang lebih efektif dengan teman-teman dosen saya. Begitu. Baik Pak, terima kasih sekali atas waktunya yang bersedia untuk berwawancara berdua Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.